Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu waktu abang masih muda, abang punya prinsip yang sangat sederhana tapi luar biasa. Prinsipnya berbunyi, gak apa-apa hidup kayak tai, walaupun dia di bawah posisinya, walaupun dia menjijikkan, tapi nggak ada yang berani nginjek-nginjek. Tapi setelah abang ngejalanin hidup abang sadar kalau yang namanya tai, walaupun nggak ada yang berani nginjek-nginjek, nggak sengaja keinjek mah sering. Dan kalau udah keinjek sama orang itu nggak akan minta maaf. Yang ada dia bakal marah-marah sama kita, mencaci maki kita. Habis itu, dia nggak akan ngecek kondisi kita. Aduh, gimana kondisinya? Gimana kondisi si Yusuf? Gimana? Nggak akan. Mereka nggak akan lihat betapa hancurnya diri kita setelah mereka injak. Ya nggak. Yang ada mereka langsung membersihkan diri mereka seakan-akan nggak sudi ada diri kita dalam kehidupan mereka. Dan penyebab abang dulu hidupnya kayak gitu, kayak tai, itu karena abang gak punya visi di dalam hidup, gak punya tujuan. Jadi bingung mau ngapain hidup ini, mau dibawa kemana hubungan kita. Tapi kalau abang ngelihat di sini santri-santri semuanya penghafal Al-Quran, semuanya punya ilmu agama yang sangat luar biasa, soleh dan soleha. Gak khawatir, walaupun kalian gak punya visi, walaupun kalian gak punya tujuan, kalian gak usah khawatir. Dengan semua bekal yang kalian punya, cepat atau lambat kalian akan menjadi tai seperti saya. Jadi siapapun kita, walaupun kita punya privilege, walaupun kita S1, S2, walaupun kita apapun gitu, ilmu agamanya tinggi, penghafal Al-Quran, kalau kita nggak punya visi di dalam hidup kita, kalau kita nggak punya tujuan, semua effort, semua waktu yang udah kita keluarkan, ini akan terbuang cuma-cuma, sia-sia, nggak ada artinya. Jadi kalau misalkan sekarang abang tanya di antara kalian, pernah nggak kalian saat kalian ingin memilih sekolah, saat kalian ingin memilih sebuah kegiatan, saat kalian ingin memilih kuliah atau apapun, bahkan saat kalian berkenalan sama orang, sama teman, pernah nggak kalian bertanya terlebih dahulu sama diri kalian, sesuai nggak dengan visi hidup saya, pilihan saya ini? Kalaupun ada, abang yakin nggak banyak. Sama kayak orang jujur di pemerintahan, ada tapi nggak banyak. Tapi kalian nggak usah khawatir. Yang namanya orang Asia, secara penelitian memang kebanyakan itu mengutamakan misi di dalam hidup, bukan visi. Jadi ini kayak Asian value gitu. Sekarang kita lihat aja kayak di pilpres, pilkada, pilwakot, dan pil-pil lainnya. Itu tuh pil bukan kapsul. Seandainya kapsul itu obat manusia untuk mencegah cacingan, pil adalah obat manusia untuk mencegah anakan. Pil KB maksudnya. Tapi benar teman-teman, jadi kalau misalkan kita lihat calon pemimpin kita berkampanye, apa yang mereka gaungkan? Janji-janji politik. Janji politik itu adalah misi. Misi mereka saat mereka akan menjabat. Saat kalian di sini punya tujuan, oh oke, aku nanti di Sahal pengen mutkin, oke, aku nanti di Sahal pengen hafal Al-Quran selama 2 tahun, oke, begini. Itu bukan visi, itu misi. Jadi sekarang misi itu apa pertanyaannya? Misi itu cuman lewat. Misi A, misi T.
Tapi benar, misi itu cuma lewat. Jadi kalau kita ibaratkan, visi itu adalah tujuan kita yang sangat jauh. Misi ini kayak rest area. Dimana kalau misalkan kita mau ke sana, kita beberapa kali harus istirahat dulu di rest area tertentu. Katakanlah kita lagi perjalanan, terus kita sampai ke rest area kita. Apakah kita senang? Kita senang. Oh, alhamdulillah hidup gue udah nyampe sini ya. Bangga dengan itu. Tapi apakah bahagianya lama? Enggak. Habis itu, dia akan harus menuju ke rest area berikutnya. Dia nggak akan terlalu lama bahagia-bahagia di rest area itu, karena perjalanan hidupnya belum selesai. Dan bayangkan saat seseorang sampai ke rest area itu, dia nggak punya tujuan akhirnya mau kemana. Bingung. Kemana lagi ya? Nyari rest area lagi gitu. Rest area yang mana ya? Makanya di Indonesia ini lagi banyak banget orang-orang yang bingung. Lulus sekolah bingung mau kuliah di mana. Habis kuliah bingung mau kerja di mana. Habis nikah bingung juga. Belum nikah bingung. Semuanya dibingungin. Karena nggak tahu mau dibawa kemana tujuan hidupnya gitu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang lulus dari pondok pesantren sudah hafiz Quran ini bingung. Habis hafiz Quran, habis lulus pesantren mau ngapain? Habis wisuda nanti bulan Desember mau ngapain? Bingung. Makanya nggak heran akhirnya banyak teman-teman kita yang lulus dari Sahal atau dari pondok pesantren yang lain, setelah lulus apa yang mereka lakukan? Hanya untuk survive, bertahan hidup. Yang penting dapur ngebul, anak istri nggak kelaparan. Itu yang dilakukan. Akhirnya kemarin kan ada kasus viral, seorang guru ngaji, penghafal Al-Quran, alih profesi dari guru ngaji jadi pelatih anjing. Karena pada kenyataannya ngelatih akhlak ke anjing itu lebih mahal daripada ke manusia. Terus abang juga nggak akan heran kalau nanti tiba-tiba di masa depan akan muncul lulusan pondok pesantren memilih untuk menjadi penyanyi dangdut kayak itu Dewa Jambu Kristal. Abang ngomongin Dewa Jambu Kristal bukan ya. Lalu visi itu apa? Jadi visi itu adalah visualisasi kita di masa yang akan datang. Visualisasi loh ya. Jadi harus bisa divisualisasikan, harus bisa dibayangkan. Kita di masa depan itu ngapain? Kerjaannya apa? Tinggal di mana? Itu semua kita visualisasikan kondisinya. Dan di lain sisi, kita harus memvisualisasikan sesuatu yang jauh. Jadi untuk mencapai itu susah. Kita bisa membayangkan, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Itu adalah visi. Dan kalau misalkan tercapai pun, lama sekali. Bisa, tapi mati. Karena yang namanya visi, ini menurut abang ya, visi terjauh yang bisa kita buat adalah bagaimana kita membuat diri kita ini saat kita meninggal, pengen meninggal sebagai apa. Nanti orang-orang di sekitar kita mengenang kita sebagai apa. Itu yang bisa kita bayangkan. Itu yang paling jauh. Abang memuji kalau misalkan ada orang yang visinya, misalkan ditanya cita-cita kamu apa, masuk ke surga. Tapi itu bukan visi, karena tidak bisa kita visualisasikan. Kondisi di surga itu terlalu indah untuk kepala kita. Ada ribuan tingkat di atas kemampuan kepala kita. Selain itu, kalau misalkan kita ingat dosa-dosa kita lah, mana tega kita ngebayangin diri kita masuk ke dalam surga. Makanya masuk ke dalam surga nggak bisa masuk ke dalam visi, karena tidak bisa
visualisasikan. Dan masuk ke surga itu kan memang bukan hak kita ya, itu haknya Allah gitu. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi memang berdasarkan pepatah kita sering dengar kalau harimau mati meninggalkan belang, terus gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tapi selain itu, visi juga harus terlihat. Jadi visi itu nggak bisa kita nyebut berkoar-koar, visi saya ini, tapi orang lain nggak bisa lihat. Jadi harus terlihat dari aksi-aksi tertentu yang dibuat melalui misi-misi. Makanya ada pejabat di luar sana bilangnya visi dia bekerja untuk rakyat, pas udah jadi pejabat bekerja untuk ibu. Bukan ibu sendiri pula, ibunya orang lain. Jadi kalau misalkan kalian sekarang berpikir kalau keberhasilan adalah saat kalian hafal Al-Quran, selesai ziyadah, mungkin, lalu saat kalian terkenal, punya banyak uang segala macam, tidak. Kalian bisa dapat keberhasilan itu sekarang juga, atau malam ini juga. Keberhasilan adalah saat kalian menjalani hidup kalian sesuai dengan visi hidup yang sudah kalian buat. Adapun kalau nantinya kalian dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu semua cuman buah dari konsistensi kalian. Ya. Dan ingat, visi tetap harus ada aksinya, harus ada misinya. Tanpa itu visi hanya akan jadi delusi. Tahu delusi? Sama kayak delusinya Indonesia Emas 2045. Ya lucu aja bilangnya ngebangun untuk Indonesia Emas 2045, tapi pembangunan yang dilakukan hanya yang ada cuannya, bukan yang ada manfaatnya. Ya sekian dari Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.